Shalom, sobat percaya. Pernikahan bagi sebagian besar orang merupakan sebuah mimpi. Tapi banyak juga yang mereka mengalami pernikahan justru mereka jatuh dalam permasalahan. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana untuk membangun sebuah pernikahan yang sehat. Dan saya sudah kedatangan dua orang tamu yang ada di tempat ini. Boleh mungkin perkenalkan dulu Kak ya, siapa namanya biar sobat percaya boleh kenal. Ya, Shalom, nama saya Stephen. Apalagi diperkenalkan pekerjaan karyawan swasta. Ya, kalau saya Fani, pekerjaannya wira swasta. Oke ya, jadi di Kak Stephen dan Kak Fani, sobat percaya, malam ini kita akan berbincang-bincang mengenai pernikahan. Kita bisa belajar bagaimana membangun sebuah hubungan yang sehat. Nah, yang pertama nih ya, terserah siapa dulu yang jawab ya. Saya ada satu pertanyaan. Yang pertama, menurut Stephen atau Fani, pengertian dari sebuah pernikahan itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, kalau menurut saya sih pernikahan itu adalah sebuah komitmen ya. Komitmen dari dua belah pihak, dari dua orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda, tapi mempunyai dan memutuskan untuk berkomitmen untuk menjadi satu di dalam suatu keluarga. Jadi komitmen ya intinya ya, kan Intinya banyak yang mereka melangkah hanya karena apa, perasaan, suka gini langsung melangkah, tapi sebenarnya esensinya adalah yang namanya komitmen ya. Karena kalau berdasarkan perasaan aja atau cinta itu biasanya kan orang bilang kalau perasaan cinta itu adalah eros ya. Eros itu paling cuma bertahan beberapa tahun aja gitu loh. Tapi kan pernikahan bukan hanya perasaan emosi, perasaan tanda kutip seperti eros, tapi pernikahan itu adalah seumur hidup sampai maut memisahkan. Jadi tidak bisa kalau kita hanya menggunakan perasaan atau cinta aja gitu loh. Tapi butuh komitmen, butuh pengorbanan juga gitu loh dalam membangun suatu hubungan seperti itu. Oke, dalam ya sobat percaya, butuh komitmen, butuh pengorbanan. Kalau dari Kak Stephen gimana? Sebagai sisi pria nih ya, memandang sebuah pernikahan seperti apa? Kurang lebih sama sih kali ya sebetulnya. Kurang lebih sama tentang bagaimana kita bangun komitmen, juga bagaimana kita satu visi di dalam Tuhan ya. Karena kita menikah bukan berarti semuanya selesai. Maksudnya dalam artian kalau kita sebelumnya mungkin kuliah, bekerja, kita melayani Tuhan. Bukan berarti kita menikah itu sudah selesai lah. Tugas kita mungkin di dalam pelayanan. Tapi di dalam pernikahan kita juga harus sama-sama saling dukung, saling support di dalam Tuhan juga gitu loh. Jangan sampai karena kita sudah menikah akhirnya jauh dari Tuhan. Entah itu sudah memiliki anak atau dalam kondisi belum memiliki anak seperti itu. Saya tadi tertarik bilang banyak orang yang berpikir ketika menikah itu selesai, sedangkan kita di luar sana seringkali Kak menemui mereka itu mimpinya itu menikah. Nah, jadi tujuan akhirnya kan mimpinya apa? Wah, menikah. Nah, gimana kalau seperti itu? Gimana nanti apa yang terjadi kira-kira kalau orang mindset tentang pernikahan itu sebuah tujuan akhir, padahal dari penjelasan Stephen justru itu sesuatu yang harus kita bangun dari awal. Betul sekali Kak. Jadi kadang banyak orang berpikir seperti itu ya. Habis kuliah biasa siklus orang kan bekerja. Habis bekerja siklusnya ya menikah. Nanti punya anak, menjadi tua. Kadang sampai di fase menikah ini kita merasa sudah ya udahlah. Kalau dunia mengajarkan ya sudah, fase itu kita sudah mungkin setengah dari hidup kita itu sudah tercapai. Kehidupan kita sudah tercapai. Tapi efeknya kalau kita hanya goalnya kita itu hanya menikah saja, sangat mengkhawatirkan bahwa bisa terjadi itu seperti yang istri saya tadi katakan, bahwa pernikahan itu tidak setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi selamanya sampai maut memisahkan. Sampai maut memisahkan seperti itu. Jadi kalau dasarnya hanya sebagai menikah hanya karena kondisi ya, kondisi itu bisa karena usia, bisa karena teman-teman seangkatan kuliahnya sudah menikah, sudah punya anak. Akhirnya memutuskan menikah dengan menurunkan standar-standar yang sebelumnya dia pasang. Ya karena sudah kayak terdesak usia gitu ya. Kejar deadline ya. Nah itu banyak ya begitu ya. Lumayan banyak sih, beberapa
Saya juga temui teman saya juga seperti itu, setelah mengetahui teman kuliahnya menikah, punya anak, bingung. Langsung menurunkan standarnya dia dulu. Untuk pasangan kan kadang kita punya standar ya, Kak. Iya. Entah itu dari segi ini ya, mungkin kalau dari saya mungkin dari segi kerohanian, mungkin standarnya awalnya ya harus yang pelayanan, harus yang aktif di dalam gereja. Tapi karena terdesak sana sini nggak kuat, akhirnya menurunkan standarnya. Yang penting Kristen aja lah. Gitu ya. Ya. Justru ya. Oke, boleh diceritakan nggak ya awal mula perjumpaan dulu itu gimana? Ya ini kan pasangan muda nih sobat percaya kan, kita belajar ya dari pasangan muda awal mula perjumpaannya gimana sampai akhirnya oh ya saya yakin dah saya nikah nih ya sama Kak Fani nih ya, atau saya nikah nih oke dah Kak Steven saya oke nih. Nah mungkin bebas mau siapa dulu ya? Iya, kalau pertama kali ketemu di gereja ya Kak, istri saya kebetulan WL. Ya. Saya waktu itu masih jemaat lah ya, karena saya baru awal masuk di gereja tersebut. Ya tahu aja ya Kak, maksudnya kan WL pasti disebut namanya. Oh ini namanya, ya kan biasa di mimbar ya. Oh ini namanya Fani. Oh ya, cuma tahu aja sih ya belum ada apa-apa sebetulnya. Enggak sampai wah ini calon istri saya dulu ya. Nah, awal mungkin lebih kenalnya itu waktu kita ikut retreat sih. Oh. Di gereja ada mengadakan retreat. Habis itu kita kebetulan satu kelompok outbound. Satu kelompok outbound, dan ya dari situ karena ya sering awal mula chatting ya mungkin awal mula ngobrol ya dari situ. Karena ya. Kelompok outbound Karena itu. kelompok outbound ya. Jadi kalau ada retreat ikut ya, percaya ya. Sponsornya ya. Kalau ada retreat ikut ya. Kalau dari Fani gimana? Pertama kali kesannya apa gitu? Wah, ini kok seru kelihatannya ya kan. Memang saya kenal baik sama Steven kan, anaknya asik ya, seru memang dia, fun pembawaannya. Kalau dulu awal-awal sih sebenarnya nggak ada rasa tertarik sih gitu sama dia. Soalnya kan dia emang orangnya istilahnya tanda kutip cerewet gitu ya. Kan banyak bicara gitu. Sebenarnya ya cuma temenan aja sih. Waktu itu kan kita kebetulan juga satu angkatan walaupun kita bukan di kampus yang sama, tapi karena di gereja itu sering kita keluar bareng sama satu angkatan kayak gitu. Jadi mulai deket dari situ. Nah, setelah itu ya kami ya asik aja, lama-lama asik ternyata. Nah, ini diajak ngobrol, diajak chatting. Zaman dulu kan masih belum ada WhatsApp, BB ya, dulu masih zaman Yahoo. Ya, jadi masih zaman itu. Jadi sering aja chat gitu, langsung sering keluar dengan teman-teman. Lalu lama-lama kami jadi sahabat. Gitu. Jadi awalnya kami dari sahabat dulu. Jadi sahabat, kami cukup lama bersahabat, mungkin sekitar hampir 4 tahunan gitu ya. Lalu akhirnya akhirnya memutuskan untuk bersama gitu. Jadi sebenarnya awalnya itu kami dari sahabat untuk saling mengenal pribadi satu sama lain. Kami jadi sahabat dulu. Jadi awalnya memang belum ada pemikiran ke sana gitu loh. Jadi dari sahabat, dari berteman dulu, saling memahami karakter, ternyata cocok, nah baru melangkah ya komitmennya. Jadi ini sesuatu yang menurut saya menarik karena banyak orang mereka itu langsung cari pasangan, tapi ternyata pasangan yang sehat itu sebaiknya dimulai dari pertemanan ya. Jadi karena dari situ baru ketahuan semua Kak. Betul ya. Jadi karakternya gimana? Betul karena kalau kita pergi sama-sama nih misalnya bareng gitu ya di situ keluar semua sebetulnya. Malah kalau kita sudah pacaran itu malah yang sedikit kita jaim, ditutup-tutupi gitu kadang. Ya makanya tadi ketika Fani jelaskan mulai dari sahabat ya, saya bisa melihat bahwa akhirnya lahirlah sebuah pernikahan yang sehat karena memang dasarnya ada pengenalan yang utuh terlebih dahulu ya, karakternya gimana sampai cocok nih. Betul. Memang kadang banyak ya Kak ya kalau kita lihat hubungan yang rusak karena mereka itu tidak menampilkan apa yang sesungguhnya mungkin ya kalau langsung pacaran gitu ya mungkin ya. Soalnya gini sih, biasanya kalau orang itu sudah bermaksud untuk berpasangan atau pacaran tuh biasanya dia akan menampilkan sisi-sisi yang baik aja. Jadi sisi-sisi yang buruk itu tidak ditampilkan. Padahal
sebenarnya waktu pacaran itu kita harus membuka mata kita selebar-lebarnya. Itu seharusnya seperti itu. Nah, setelah menikah kita menutup mata kita. Kenapa menutup mata kita? Karena sudah nggak bisa ditukar lagi gitu loh, istilahnya Nggak gitu. bisa, kalau baju kan aduh kecilan Iya, kita nggak ganti bisa. ya, sepatu Jadi- bisa. Jadi makanya waktu pacaran itu keluarkanlah semua yang mungkin jadi sisi kita, keluarkan seburuk-buruknya apapun kita keluarkan. Nah, kalau bisa pasangan kita bisa nerima, nah maka itu akan enak gitu untuk kedepannya. Nah, tapi kalau setelah kita menikah, kalau misalnya ada keburukan dari pasangan kita ya nutup mata kita gitu. Maksudnya nutup mata ini bukan berarti kita enggak membiarkan ya, tapi istilahnya kita mencoba memperbaiki, tapi tidak bisa itu kita melebih-lebihkan jadi masalah yang hebat gitu loh. Tapi kita harus bisa saling mengerti, bisa saling menerima. Itulah yang mendasari karena adanya yang namanya komitmen tadi Iya. ya, jadi ya dasarnya ada komitmen ya. Pertanyaan berikutnya Kak. Nah, ya sabar ya, saya masih punya banyak pertanyaan. Penasaran nih kan, biar kita belajar sobat percaya yang masih muda, masih mau untuk mempertimbangkan berpasangan, kita bisa belajar ya. Nah, apa yang dirasakan paling berubah dari sebelum dan sesudah pernikahan? Karena kan kadang menikah kan, oh selamat ya menempuh hidup baru. Nah, tapi kan bagi teman-teman atau sobat percaya yang belum menikah, apa sih perubahan yang paling mendasar itu apa sih? Paling mendasar ya. Jadi harus penyesuaian nih. Biasanya, misal taruh barang sembarangan atau apa, tapi kan berdua kan harus, nah apa yang dari pengalaman Kak yang Stephen, paling apa nih? kalau buat saya sih kita sudah nggak bisa egois lagi ya. Contoh paling gampang, misalnya saya pulang kerja, misalnya saya mau potong rambut aja lah, pulang kerja, saya harus ngomong ke istri saya sehingga tidak terjadi kecurigaan atau khawatir ya. misalnya kenapa kok nggak pulang-pulang. Kalau dulu misalnya sebelum menikah misalnya masih pacaran atau mungkin masih sahabatan, ya kalau mau pulang kerja mau mampir kemana ya mampir aja, karena di rumah nggak ada orang gitu ya, kan dulu masih kos juga, jadi siapa yang mempedulikan istilahnya kasarannya. Tapi sekarang setelah kita menikah, kita itu ada orang di rumah yang mempedulikan kita, istilahnya seperti itu. Jadi kemanapun, kalau saya pribadi kalau habis kerja misalnya mau kemana, mampir kemana, pasti ngomong, aku pulang telat soalnya mau kesini dulu, seperti itu. Jadi itu bagian dari komunikasi sehingga tidak nggak terjadi hal-hal yang menimbulkan kecurigaan. Nanti mikirnya kemana kok nggak pulang-pulang, seperti itulah. Jadi kita sebagai pasangan itu harus transparan sih menurut saya. Komunikasinya harus sehat ya. Jadi bahkan hal yang sekecil apapun ya, mau potong rambut, mau beli permen, beli kue ya, kabar dulu ya. Kalau dari Fani, kira-kira Kak Fani apa yang berubah kira-kira dari sebelum sama sesudah? Kalau menurut saya sih sebenarnya pernikahan itu bukan mengurangi masalah, tapi sebenarnya menikah itu menambah masalah. Oh gitu ya, jadi dua orang jadi satu Iya ya. betul. Jadi makanya kadang orang itu berpikir, aku ingin menikah tuh ingin bahagia, ingin happy terus. Sebenarnya itu menurut saya pemikirannya salah sih, gitu. Karena pernikahan itu justru malah kamu menambah masalah, gitu loh. Menambah masalah istilahnya tuh bukan masalah yang seperti apa ya, tapi istilahnya dua orang itu menjadi satu. Masalahnya dia juga menjadi masalahku, masalahku juga menjadi masalah dia, dan kita nggak bisa egois seperti tadi yang dikatakan bahwa kita nggak bisa egois, ini masalahku, ini masalahmu dan sebagainya gitu loh. Belum lagi nanti kalau punya anak, itu akan menambah masalah lagi gitu loh. Jadi sebenarnya kita nggak bisa misalnya berpikir bahwa kita egois, ini masalahku, ini masalah dia dan sebagainya. Jadi ini adalah permasalahan bersama yang dicarikan solusinya bersama, dan kita juga harus saling terbuka, komunikasi seperti itu. Dan mungkin waktu awal-awal pernikahan itu butuh adaptasi ya, gitu. Butuh adaptasi karena sebelumnya kan mungkin walaupun misalnya seintens apapun kita istilahnya bertemu gitu, tapi kita tidak mungkin bisa menemukan sisi-sisi lain yang tidak akan kita temui gitu loh waktu kita pacaran. Gitu istilahnya ada beberapa hal-hal yang kita tetap perlu adaptasi. Kayak gitu, mungkin ada beberapa istilahnya kebiasaan di rumah yang tidak akan dikeluarkan gitu loh waktu kita ketemu di luar. Nah, itu butuh adaptasi mungkin sekitar
Bahkan kami pun mungkin istilahnya butuh waktu sekitar 1 tahun gitu loh untuk beradaptasi. Nah bayangkan bagaimana jika orang-orang yang istilahnya yang baru 6 bulan mungkin, baru beberapa bulan nih mengenal gitu loh. Itu sangat butuh waktu yang lama pasti gitu loh menurut saya. Karena bahkan kita pun sudah kenal lama gitu ya, dari 2009 sampai kami menikah 2016 itu 7 tahun. Kami saling mengenal pun itu waktu nikah pun tetap kok gini ya ternyata, kok gini ya gitu. Dan itu kalau kita nggak kuat ya mungkin ada beberapa keluarga yang memutuskan untuk berpisah gitu loh. Oh iya, saya mengerti. Jadi banyak permasalahan timbul karena mereka tidak benar-benar menjadi diri mereka sendiri, dan itu baru terbuka semuanya. Iya, betul. Ketika di dalam pernikahan. Apalagi yang tadi ya Fani katakan 6 bulan terus mereka sudah berani menikah. Apalagi kalau mungkin dari sosmed. Ini aja berapa? 2009 padahal ya sudah 7 tahun ya, masih kok gini ya, masih pasti perlu penyesuaian, perlu adaptasi. Contoh-contoh kecil yang mungkin kecil kadang tapi bisa jadi rumit kalau kita tidak sikapi dengan baik. Macam-macam sih, karena waktu menikah itu banyak hal yang tidak kelihatan waktu kita pacaran. Contoh kecil aja, mencet pasta gigi aja lah untuk sikat gigi. Ada yang dari bawah, ada yang dari bawah dirapiin ke atas, ada yang asal pencet aja. Itu kalau kita itu tidak masalah ya, bisa masalah. Iya. Itu ya ini ya belajar ya. Kita tidak akan tahu waktu kalau kita nggak menikah kan, nggak mungkin kan kita pacaran. Ya apa kamu sikat gigi kan nggak mungkin. Belajarnya gimana dari kan bawah? Kan nggak mungkin. Ada lagi yang handuk waktu habis mandi nggak langsung dibawa ke tempatnya, dicantolin aja di kamar mandi. Kita hanya taunya waktu setelah menikah gitu loh. Kalau kita tidak mengenal dengan baik pasangan kita waktu mungkin berteman, ya hal-hal itu kan sederhana, hal kecil bukan hal prinsip. Tapi kalau tidak disikapi dengan baik dan bijaksana ya bisa jadi masalah lain. Solusinya gimana biasa begitu? Komunikasi atau bagaimana? Kalau hal-hal kecil yang mungkin nggak substansi ya, tapi kan ganggu ganjil rasanya. Gimana biasanya? Biasanya sih kalau kita pasti beritahu ya. Misalnya kalau contohnya contohnya anduk gitu ya. Tapi kami enggak sih gitu loh. Misalnya contohnya anduk ditaruh di kamar mandi, ya kita coba ngomong ke pasangan kita misalnya, tolong kalau anduk sudah selesai taruh di jemurannya lagi. Sekarang kita sudah berkali-kali ngomong kayak gitu ya, puluhan kali, tetap sepertinya masih yang sama. Misalnya dia yang melakukan misalnya ya. Akhirnya saya sudah menyerah gitu loh. Jadi akhirnya saya yang naruh. Gitu, karena gimana ya? Karena kita nggak mungkin ya apa ya? Misalnya kita ngomong itu sudah berkali-kali berbusa-busa tapi tetap sama ya. Akhirnya kita yang ngalah. Akhirnya kita yang mengambil inisiatif ya, kita yang naruh. Iya, karena kita nggak bisa kan, maksudnya kita masuk hidup mau seperti itu terus kan nggak bisa gitu loh. Selama kita bisa melakukan itu, selama kita bisa naruh anduk istilahnya ya sudah kita lakukan gitu loh. Asal istilahnya harus ada saling ngalah sih, salah satu paling enggak ada satu pihak yang mengalah lah. Nggak bisa kita ngotot-ngototan harus aku, harus kamu, harus, nggak bisa. Harus ada yang ini ya, yang mengalah salah satu ya. Juga tadi saya tertarik waktu tadi Fani katakan mengenai berbagi beban ya. Jadi dalam pernikahan mau nggak mau apa yang jadi masalahnya Stephen, Fani juga harus ikut mencari solusinya ya, jalan keluarnya. Begitu juga sebaliknya ya. Gitu ya. Jadi karena memang kan kalau sudah menikah itu kan menjadi satu ya, makanya. Satu daging. Jadi istilahnya apa yang terjadi pada dia juga terjadi pada saya gitu loh. Dan itu perasaan itu nggak istilahnya kita nggak buat-buat, tapi memang ya seperti itu apa adanya gitu. Apalagi kalau misalnya pernikahannya sudah lama berpuluh tahun, pasti sudah rasanya sudah jadi satu gitu loh. Apapun misalnya pasangan kita sakit ya kita juga sakit gitu loh istilahnya. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan seperti ini. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam menjalani pernikahan? Ya, tadi mungkin ada hal kecil, tapi tantangan yang terbesar apa sih dalam sebuah pernikahan? Karena tidak kita pungkiri banyak di luar sana mungkin yang mohon maaf akhirnya gagal mereka di tengah jalan karena nggak kuat atau nggak apa. Nah, apa sih yang sejauh ini sudah Stephen, sudah Fani pelajari? Oh, ini ya tantangan terbesar ya dalam pernikahan. Saya dulu. Boleh. Ya, mau barengkan nggak apa-apa atau mau nyanyi dulu? Ini kan worship leader ya. Kalau saya bukan. Gitu ya. Tantangan terbesar ya. Iya, dalam pernikahan Kak Stephen. Tantangan terbesar menurut saya pribadi itu komunikasi.
Komunikasi. Ya, jadi penting kita itu berkomunikasi dengan pasangan kita meskipun kita sudah menikah. Kadang kan kita intens chatting segala macam mungkin waktu pacaran. Terus kita menikah pun bukan berarti langsung enggak chatting sama sekali. Yeah. Ya kita tetap harus berkabar tadi misalnya contohnya Kecil seperti gitu yang tadi betul. Kita harus berkomunikasi, kita harus terbuka juga. Jangan kita tutup-tutupi. Dalam artian kadang cowok ya yang suka nutup-nutupi. Misalnya mau apa gitu ditutup-tutupi. Apa nanti tutup-tutupi lagi. Gitu nanti akan jadi satu kebiasaan. Karena kalau kita sudah biasa menutupi hal yang kecil, lama-lama kita akan menutupi hal-hal yang besar. Nah, dari situ masalah akan timbul gitu loh. Dan kalau kita lihat di luar sana itu di pernikahan-pernikahan yang ada mungkin paling sering kita lihat kan selebritis lah ya, paling sering kita lihat tuh banyak sekali mereka dengan mudahnya itu mengatakan selesai kita bubar aja. Padahal ya mereka ada yang Kristen juga gitu loh, nggak hanya dari agama lain juga gitu loh. Dan menurut saya bahwa mereka tidak membangun komunikasi yang baik dari awal. Dari waktu mengenal sebagai teman, mengenal sebagai pacar, itu harus kita kenal dengan sangat baik gitu loh. Sehingga tidak terjadi ketidakcocokan atau apa, kan sering sekali kita dengar ya udah kita enggak cocok, ya udah kita bubar aja itu. Kita enggak bisa seperti itu loh. Kita enggak boleh seumur hidup. Betul. Hanya maut yang memisahkan. Tidak ada cerita di Alkitab pun tidak ada cerita kalau nggak cocok boleh kok pisah. Kan nggak ada ayatnya. Ayatnya hanya maut yang boleh memisahkan gitu loh. Jadi komunikasi sangat penting, transparan juga sangat penting. Dalam artian ya kita kan pasti ketemu ya. Kalau di rumah ya pasti ketemu ya, pasti komunikasi ya, ngobrol, ada masalah kita ngomong, kalau nggak ada masalah ya kita ketawa-ketawa ya. Ya layaknya orang berkomunikasi sih, harusnya kita bangun komunikasi yang baik. Menurut saya seperti itu sih, tantangan besarnya adalah ya komunikasi. Kadang kalau sudah menikah itu sudahlah aku udah dapet dia, udah nggak usah terlalu ini. Kadang ada yang seperti itu juga. Jadi seringkali masalah yang timbul itu karena tidak adanya komunikasi yang baik ya. Betul, kadang miskomunikasi kecil. Miskomunikasi ya. Iya, hal-hal yang kecil kadang pas salah satu pasangannya sensitif misalnya. Hal-hal yang kadang seperti itu kadang bisa jadi problem juga gitu loh. Jadi menurut saya komunikasi sih dan transparan ya. Kalau Fani ada pendapat lain mungkin tantangannya apa ya? Ada banyak sih kalau dari aku. Kalau yang pertama itu tadi seperti yang komunikasi, biasanya tuh kadang kita tuh punya unek-unek. Misalnya kita punya unek-unek dan kita tuh enggak mau kita tuh enggak mau nyampaikan. Misalnya contohnya hal kecil, misalnya dulu waktu awal-awal menikah dia biasanya tuh sering main game gitu misalnya. Dan biasanya tuh enggak kenal waktu gitu loh. Misalnya aku lagi kerja, gitu dia tuh asik main game gitu loh. Nah, itu kan kalau kita enggak ngomong, ya kita tuh berundel, saya taruh di dalam hati aja. Kalau kita enggak ngomong ya akhirnya masalah itu enggak terselesaikan gitu loh. Tapi kita harus belajar untuk ngomong. Aku nih lo lagi gini repot, kamu tolong bantu aku. Nah, kalau kita enggak nyampaikan dia enggak akan tahu pasangan kita. Asik aja gitu loh. Kadang kan ya wajar ya, kadang kan waktu awal-awal istilahnya nikah kan masih kebawa jomblonya, masih bawa aku nih masih hidupku sendiri gitu loh. Nah, tapi kalau sudah menikah kan enggak bisa seperti itu. Jadi kita harus belajar untuk komunikasikan untuk kita. Kalau misalnya kita enggak enak ya kita ngomong, jangan kita pendam sendiri. Kalau kita pendam sendiri lama-lama pahitan. Ya bisa kepahitan, bisa luka dan sebagainya gitu loh. Dan kalau sudah luka kan ya repot gitu loh, maksudnya kalau pasangan sudah saling terluka. Dan yang kedua menurut saya itu, ini mungkin dari sisi cewek ya. Kalau dari sisi cewek itu biasanya mereka tuh punya impian. Ya, istilahnya kan aku ingin seperti ini gitu ya. Namanya cewek misalnya menikah ya, tadi seperti Kak Yosef katakan, biasanya kan mereka punya target, mereka punya impian seperti, dan terutama biasanya wanita sih gitu loh. Aku pengen nanti suamiku seperti ini, seperti ini. Dan mereka merasa bahwa pasangan mereka tuh akan mengisi kekosongan mereka, kekosongan hati mereka. Menjawab mimpi mereka. Iya, menjawab apa yang istilahnya dari mimpi-mimpi yang selama ini mereka. Nah, biasanya itu ketika mereka nanti tidak menemukan itu di pasangan mereka akhirnya kecewa.
Oh, oke. Nah. Lalu gimana sikap hati yang harus, karena ini mungkin saja ya, tidak semuanya mimpi itu dapat terjawab kan dengan pasangan kita. Iya. Lalu sikap hati yang seperti apa yang harus dimiliki? Dulu sebenarnya saya tidak punya impian menikah dengan dia gitu loh Oh, ya. gitu, Ya oke. dulu impian saya itu karena saya WL gitu Iya. ya. Saya itu pengen punya pasangan yang bisa main musik. Heeh. Pengen punya pasangan yang bisa nyanyi. Iya. Pengen punya pasangan dokter. Ya Iya. pokoknya semua yang indah-indah gitu ya. Nah, tapi ternyata semua nggak ada di dia Nggak gitu ada, loh. ya. Dan tapi ternyata saya akhirnya menyadari bahwa Tuhan itu tidak memberikan apa yang saya inginkan. Iya. Tapi Tuhan memberikan apa yang saya butuhkan. Hmm, Dan itu lebih penting. dan itu lebih penting Iya. ya dibandingkan. Betul, saya kan menginginkan seperti ini, tapi sebenarnya saya tidak butuh seperti itu gitu loh. Saya Iya. tidak butuh dokter, saya tidak butuh penyanyi, Pemain saya tidak musik. butuh pemain musik, tidak butuh itu. Tapi saya butuh ya sosok seorang seperti dia ini gitu loh. Karena itu ya, jadi istilahnya kita harus mengerti sih, istilahnya tidak semua impian kita itu bisa sesuai dengan mimpinya Tuhan gitu dalam Betul. hidup kita gitu. Jadi kita harus menyesuaikan lagi dan kita menggali lagi sebenarnya yang Tuhan mau pasanganku tuh seperti apa sih gitu loh. Bukan apa yang kita inginkan gitu loh, tapi apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau? Ya? Dan satu yang perlu saya tekankan sih, bahwa pasangan kita tuh tidak akan bisa mengisi kekosongan di hati kita. Oke. Hanya Tuhan aja yang bisa gitu. Karena ketika kita berusaha membuat pasangan kita untuk mengisi kekosongan kita, ya kita akan menuntut. Biasanya cewek itu seperti itu. Waktu awal-awal pun saya juga menuntut dia gitu. Saya menuntut dia untuk mengerti saya, bahkan sebelum saya ngomong dia harus ngerti saya. Kan cewek biasanya kan gitu kan. Jadi kita susah ya, iya. Ada yang tahu, Kak? Sebelum ngomong harus ngerti. Iya, itu biasanya tuh paling nemen tuh waktu pacaran ya, gitu. Misalnya saya pengen makan apa, saya tuh enggak perlu ngomong, dia harus mengerti, dia harus membaca meramal. Nanti kalau salah tempat enggak enak. Pasti salah, Kak. Oh, pasti salah ya. Saya kasih tahu aja sobat percaya ya. Biasanya iya, salah. biasanya cewek tuh seperti itu gitu loh. Tapi ya akhirnya saya sepakat itu tadi. iya, saya berusaha untuk ngomong gitu loh. Bahkan sampai sekarang pun kadang ngomong pun dia juga enggak nurutin gitu. Oh, gitu ya. Saking terbukanya ngomong apapun bahkan dia aduh enggak usah lah gitu. Jadi istilahnya kita tuh harus mengerti bahwa kita enggak bisa ngisi kekosongan dalam hati kita gitu loh. Karena ya kalau kita seperti itu seperti tadi saya katakan, kita akan menuntut pasangan kita dan pasangan kita enggak mungkin bisa sesuai dengan apa yang kita impikan tuh enggak akan bisa. Oh iya, akan bisa ya. Makanya kadang banyak ya orang itu menunggu atau mencari pasangan yang sempurna dalam tanda kutip. Mereka cari yang pokoknya aku mau yang seperti ini dan akhirnya mereka menunda dan akhirnya salah menikah justru ya. Ada salah itu. Banyak kan salah menikah Kak ya. Ya jadi bagus sekali sobat percaya bahwa yang namanya setiap kita itu punya mimpi ya. Setiap kita itu punya mimpi, tapi ternyata dari pengalaman Kak Fani maupun Kak Steven, yang hanya bisa mengisi atau menjawab kebutuhan kekosongan kita hanya Tuhan ya. Dan pasangan yang tepat itu yang dari Tuhan tentunya ya, bukan berdasarkan sesuai keinginan kita. Kalau misalnya sesuai impian ya itu mungkin bonus ya, Kak. Iya. Mungkin pasangan yang sudah sesuai ternyata juga sesuai dengan impian kita dan Tuhan juga sesuai rencana Tuhan ya, itu bonus. Jadi nggak salah ya, tapi Nggak dasarnya tetap apa yang menjadi kata Tuhan Iya, ya. Makanya betul. Jangan sampai impian itu menjadi segala-galanya. iya. Apalagi sekarang lagi demam Korea. Kita berpikir aku pengen punya cowok itu kayak gini, romantis, mau hujan-hujan, mau apa. Ternyata dapat cowok itu yang misalnya orangnya nggak romantis ya. Cuek justru ya. Cuek segala, kan kita kalau dia harus mencari seperti itu ya tidak akan ada itu. Maksudnya ya ada pun akhirnya menurut saya bisa jadi salah menikah gitu loh. Ya ini jadi menarik sobat percaya bahwa harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Cuman kita nggak akan tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita kalau kita nggak kenal Tuhan. Ya Betul. jadi kan bagaimanapun kita harus mengenal Tuhan terlebih dahulu. Pasangan kita mengenal Tuhan baru bisa ketemu kan ya. Nah kenapa itu banyak orang yang kadang mereka karena mimpi ingin punya pasangan seperti apa tanpa mempertimbangkan pendapat atau kerinduan Tuhan dan mereka salah melangkah. Jadi kita belajar ya malam hari ini dari apa yang disampaikan Kak Fani maupun Kak Steven.